Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Syukur dan takwa berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Standar dari umat yang Allah ciptakan terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang Allah sebutkan wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Aku ciptakan, aku jadikan kalian para sahabat, Allah sebutkan aku jadikan kalian sebagai umat yang wasatan, yang adil. Kalau bahasa kita wasit, wasit adalah orang yang adil, yang cerdas, yang pandai, yang menentukan antara yang salah dan yang benar, yang melanggar dan yang taat, yang harus diberi sanksi dan juga yang harus diberikan kebaikan dan pujian kepadanya. Maka para sahabat selanjutnya disebutkan oleh Allah, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia dari berbagai penganut agama. Menjadi saksi apa yang mereka sebutkan baik-baik, apa yang mereka sebutkan buruk-buruk. Inilah standar kita kalau mengatakan bertakwa, bersyukur dan berbuat apa saja yang baik. Kembalikan standarnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka wajib bagi kita mempelajari asar, mempelajari pemahaman-pemahaman yang pernah direkam dan dijelaskan oleh para sahabat, baik berupa lisan, perbuatan, maupun apa yang ditinggalkan oleh mereka. Itulah standarnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya setelah kita tetapkan standar ini, barulah kita menyamakan misi dan visi kita
jangan sampai terjadi simpang siur di dalam memahami agama ini. Hati berwasiat untuk pribadi dan juga hadirin sekalian. Kita bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Dzar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbil hasanah wa atbil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa fi ba'dhi hasanun sahih. Dari Abu Dzar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, bertakwalah kalian dimanapun kamu berada. Bertakwa dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang keliru, yang salah, yang buruk dengan kebaikan-kebaikan sebagai penghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dijelaskan oleh para ulama adalah akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pedoman akhlak. Kalau menurut kita, bisa jadi kita mengatakan sopan, namun ditinjau dari syar'i dia adalah songong. Bisa jadi demikian. Atau sebaliknya, dianggap rasanya tidak enak di hati, tapi dari syar'i sebagai kebaikan. Maka kalau mengharap pahala, akhlak yang baik adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun mungkin di antara sebagian manusia ada yang merasa tidak enak atau bahkan menentangnya sekalipun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini di dalam Arba'in Nawawi, beliau membawakan asar sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menjelaskan tentang takwa yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan demikian, hendaklah Allah yuta wa la yusa, wa yuzkar wa la yunsa, wa yushkar wa la yukfar. Beliau sebutkan, hendaklah kalian nih bertakwa kepada Allah, kalian taat kepada Allah dan jangan maksiat kepadanya. Yang ini menuntut kita belajar mana yang disebut taat dan mana yang disebut maksiat, karena tadi standarnya adalah syar'i. Yang kedua, hendaklah kalian mengingatnya, zikir, mengingat Allah, yukar itu mengingat, wala yunsa, jangan kau lupakan Allah dimanapun kalian berada. Zikir ada yang sifatnya zikir qalbi, hati, ada yang sifatnya zikir lisan dan hati. Yang namanya zikir tidak bisa lepas dari hati. Manakala lisannya qomat kamit, hatinya melayang, ini bukan tuntutan zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan demikian. Namun kita memang butuh latihan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, zikir yang
berbentuk lisan dan hati. Di antaranya adalah salat. Siapa saja orang yang salat diam saja tiba-tiba rokok, pastikan salatnya tidak sah. Kan tidak pernah dicontohkan yang seperti ini. Salat adalah tuntutan satu ibadah yang khusus, yang berupa lafaz dan gerakan-gerakan yang khusus, yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Maka ini tidak bisa ditinggalkan dua-duanya, baik ucapan maupun gerakan ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Beliau perintahkan kepada para sahabat dan para sahabat menyaksikannya. Maka keterangan-keterangan tentang salat tidak akan lepas dari persaksian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian zikir yang berupa mengingat, maka bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang difardukan, ada yang dibatasi oleh Allah, ada juga yang diharamkan, ada juga yang dimubahkan, diperbolehkan, dihalalkan. Ini semua harus kita pelajari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita melanggar yang diharamkan. Maka kelanjutan dari hadis tersebut adalah, ya, di ujung dari hadis tersebut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini kembali kepada syariat. Di antaranya adalah jujur, amanah kepada manusia, tidak boleh khianat, tidak boleh zalim. Kalau ada orang merasa bertakwa tetapi masih zalim, masih tidak amanah, masih berdusta, maka ini belum menetapi akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hadirin, ketika kita Jumatan, tiap Jumat diperintahkan takwa, faham tentang takwa, tentu kehidupan kita, pergaulan kita, masyarakat kita akan nampak amanahnya. Tapi manakala kita hanya hadir bagaikan kerumunan yang tidak berguna, maka antara datanya dan pulangnya tidak efek, tidak ada artinya, hanya menambah kegiatan. Maka kami wasiatkan untuk diri kami dan hadirin sekalian, marilah kita perhatikan yang setiap Jumat diperintahkan untuk takwa sebenarnya apa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dampak dari takwa maka akan dirasakan oleh pelakunya terlebih dahulu. Sejauh mana dia menjadi saksi atas dirinya, bisa menjauhkan perbuatan maksiat dan mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ketakwaan, dengan amal-amal yang taat. Itulah nilainya, karena anggota badan kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka sebelum dibongkar rahasia ini, perbaikilah amal-amal kita. Setelah itu dampak berikutnya adalah dirasakan oleh orang yang dekat dengan kita. Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum li ahlikum wa ana khairul li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik
bagi keluargaku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika kita masih punya orang tua yang paling pertama merasakan ketakwaan kita, kebaikan kita, orang tua kita, koreksilah sejauh mana orang tua kita ridha dan senang kepada kita. Itulah nilai ketakwaan yang ada pada diri kita. Kalau itu seorang suami, istrinya lebih dahulu merasakan nikmatnya ketakwaan dan kebaikan dari suaminya, begitu juga anaknya. Jika itu seorang istri, maka suaminya yang akan merasakan lebih dahulu kebaikannya. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang bergaul dengan kita. Manakala ada orang yang bergaul dengan kita, kita menggigitnya, kita dolim kepadanya, pastikan ketakwaannya masih palsu dan masih melanggar perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulilah, berakhlaklah kepada manusia. Ini bentuknya amar, bentuknya perintah. Siapa yang melanggar perintah berdosa. Jadi bukan perkara mudah bahwa kita bergaul dengan manusia dan akhlak yang baik adalah paling perintah Rasulullah SAW dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kepada penjelasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada poin terakhir beliau sebutkan wa yushkar wa la yukfar. Hendaklah kepada Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Kufur, ada yang kufur besar mengeluarkan seseorang dari Islam, ada yang kufur kecil, kufur nikmat. Ini yang mungkin banyak dilaksanakan atau dilanggar. Kita diberi nikmat oleh Allah, anggota badan, panca indera sehat, dan juga rezeki. Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang syukur dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syukur kepada Allah harus ada 3 yang dipenuhi, perkara 3. Mengakui bahwa itulah nikmat dari Allah. Yang kedua, ucapkan syukur, alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan nikmat Allah untuk takwa, bukan untuk maksiat kepada Allah. Kita punya mata, punya tangan, punya HP untuk maksiat kepada Allah. Waliyadzubillah. Itu adalah rezeki dari yang maha kuasa. Kita saja, seandainya bapak-bapak ini memberi harta kepada anaknya, anaknya dikasih uang, sementara anaknya untuk memberi petasan, petasannya dilemparkan kepada bapaknya, meledak di badannya. Kira-kira bapak-bapak akan kayak apa perkataannya dan marahnya? Uang dikasih, malah dipakai untuk menyakiti bapaknya. Kira-kira perasaan dan perkataan bapak kepada anak tersebut kayak apa? Pasti marah besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki
panca indera dan harta, tapi itu semua digunakan untuk maksiat kepada Allah. Falaubillah. Hadirin, bertaubatlah, mari kita bersama bertaubat kepada Allah, karena inilah yang sekarang terjadi sehingga hidupnya tidak berkah. Kelihatannya sujud, tapi sujudnya seakan-akan kabur, seakan angin yang membawa debu-debu tiada berguna. Selanjutnya, seharusnya, selayaknya orang yang banyak sujud salat hendaklah berdampak tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, bukan malah menggunakan tersebut untuk perkara-perkara yang menonton yang keji dan berbagai kemungkaran. Fa'udzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah kita hendaklah bersyukur dan jangan mengkufurinya, karena bagian perkara yang kufur nikmat adalah menggunakan nikmat Allah bukan untuk ketaatan tapi untuk maksiat kepadanya. Ini termasuk kufur kepada Allah yang Allah telah sebutkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, manakala kalian itu bermaksiat kufur nikmat maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan adanya sarana publik, sarana komunikasi yang tidak terbendung ini bukan menyelesaikan masalah tapi malah membuat berbagai macam masalah. Alhamdulillah, maka ini semua harus kembali kepada Allah, bersyukur dan menggunakan nikmat untuk takwa kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allah